Congratulations to those down below who have survived this day. You. Find what's worth fighting for. Go down there. Pada suatu hari, seorang wanita bernama Jamie terbangun di sebuah koridor dengan penerangan berwarna merah dan terdapat CCTV yang memperhatikan gerak-geriknya. Scene kembali ketika Jamie bertemu seorang pria yang baru dikenalnya. Ia bernama Adam. Jamie bercerita jika dulu dia ingin menjadi kickboxer profesional dan sampai sekarang masih sering berlatih. Sialnya, Jamie yang sedang mandi tiba-tiba seorang pria bertopeng membekapnya hingga pingsan hingga akhirnya berada di sini sekarang. Setelah menyusuri koridor, datanglah seorang wanita bernama Sabrina yang sama-sama tidak mengetahui mereka ada di mana dan apa yang telah terjadi. Mereka terperangkap tanpa adanya pintu keluar, tapi mereka melihat sebuah ruangan kosong berdindingkan batu. Sialnya, pintu tersebut terbuka yang seketika membuat Jamie semakin panik. Seketika itulah Sabrina langsung menyerang Jamie. Hello? I used to want to be a professional kickboxer. Hello? Who are you? My name's Sabrina. Where are we? Sekilas terdapat CCTV yang berarti ada seseorang yang sedang memperhatikan mereka. Jamie bertanya-tanya kenapa dia tiba-tiba diserang. Sabrina pun enggan memberikan jawaban yang jelas dan hanya mengatakan jika mereka berdua harus bertarung. Joseph dan istrinya Elizabeth sepasang suami istri yang gila, di mana 50 wanita termasuk Sabrina dan Jamie diculik ke sebuah tempat terpencil dan mereka diancam dan dipaksa memenangkan pertarungan agar orang tersayang mereka tetap hidup. Contohnya anak Sabrina yaitu Megan. Diketahui 13 tahun yang lalu, Sabrina terpaksa menyerahkan putrinya diadopsi orang lain karena keterbatasan ekonomi. Sekarang dia tidak tahu apa nama baru anaknya dan di mana tempat tinggalnya, tapi entah bagaimana caranya, Joseph berhasil mengirimkan video putrinya yang sedang asik di kamar. Sewaktu-waktu Joseph bisa saja menghabisi Megan jika Sabrina tak memenangkan permainan. Sama halnya dengan peserta lain yang telah tewas atau kalah, keluarga mereka juga langsung dihabisi. Sementara Jamie yang tidak memiliki keluarga pun diseret ke permainan untuk menggantikan pemain lain yang bundir akibat depresi. Tak apa tujuan dari permainan ini, tapi intinya para peserta terpaksa bertarung dan menghabisi nyawa lawannya demi melindungi orang yang mereka cintai. Pertarungan selanjutnya adalah wanita yang paling brutal yaitu Phoebe melawan wanita bernama Dee. Kali ini Phoebe harus menang untuk menyelamatkan nyawa ibunya, sedangkan Dee harus menyelamatkan ponakannya yang masih kecil juga. Dari 50 wanita yang ditangkap, tersisalah 22 orang yang masih hidup. Sabrina dan 5 peserta lainnya disuruh keluar sel dan dibawa ke suatu ruangan. Namun Sabrina sempat menantang kepala penjaga bernama Kurs. Lalu ia menodongkan senjata ke Sabrina agar ia tidak bersikap seenaknya, meski Sabrina dulunya adalah anggota militer dan pernah menjadi tawanan perang, namun Kurs tidak takut kepadanya. Kemudian keenam wanita ini pun berbaris lalu berjalan mengikuti para penjaga. Sekilas Sabrina sempat melihat mayat-mayat pemain yang kalah. Di antara semua peserta, hanya Phoebe lah yang bodoh amat dengan nasib keluarganya, terutama sang ibu. Phoebe justru menikmati pertandingan dengan membunuh lawannya. Mereka akhirnya bertemu Joseph dan Elizabeth di ruangan dengan kaki juga tangan yang diikat. Sekilas Sabrina memperhatikan sebuah pajangan di sebelahnya. Sementara Joseph mengucapkan selamat kepada para peserta yang berhasil bertahan sampai detik ini. Elizabeth mengagumi cara bertarung Sabrina yang efektif membunuh lawan. Namun berbeda dengan Joseph yang lebih menjagokan Phoebe yang bisa menguasai lawan dengan baik. Elizabeth juga menjelaskan bahwa pertandingan race sudah dilakukan selama ribuan tahun lamanya, yang dipimpin dari generasi ke generasi, dan sampai detik ini tidak satu pun peserta yang berhasil kabur. Sampai sekarang Joseph dan Elizabeth masih belum memberitahu apa tujuan diadakannya permainan ini. Yang pasti mereka harus melanjutkan pertandingan dan 3 hari ke depan hanya akan ada 1 orang pemenang yang dibebaskan kembali ke kehidupan normalnya.
will speak beautifully and your questions will be answered. Your concerns addressed. Find a way out. You know what? Good idea. Not that simple. We're probably being monitored right now. 50 that we've gathered. Fewer than half of you remain. In this organization for a long time. For thousands of years. 22 of you left. And the one that sees this room again. Ketika balik ke sel, Phoebe tidak henti-hentinya ngejek Sabrina dan menceritakan masa kecilnya yang dibesarkan di panti asuhan milik seorang pria yang sering melecehkan anak-anak panti. Phoebe yang terus mengganggu pun menyebut putri Sabrina adalah pelucar. Gak terima anaknya disebut-sebut, Sabrina menyerang Phoebe. Di tengah para penjaga melerai mereka, Sabrina kesempatan ngambil pulpen di saku salah satu penjaga secara diam-diam. Pertarungan selanjutnya adalah Brenda dan Nancy. Kali ini pertarungan dimenangkan oleh Brenda. Sementara itu, Sabrina dan dua temannya yaitu Cody serta Teresa sedang merencanakan bagaimana cara mereka bisa kabur. Kira-kira ada 12 staf termasuk penjaga yang harus mereka lewati dan menurut Sabrina diperlukan rencana yang benar-benar matang untuk kabur karena mereka bertiga tidak punya senjata. Sabrina, you're military? You escaped. We can do this. We need a bigger plan than the impossible. And we're in a fucking bedroom together and none of us got guns. Setelah itu giliran Cody maju melawan Marissa. Yang untungnya Cody berhasil menang. Selanjutnya, Sabrina maju melawan Gloria. Kali ini Gloria mengandalkan serangan tinju dengan menggunakan perban yang dililitkan ke kedua tangannya. Tapi untungnya Sabrina masih unggul dan justru perban itu dimanfaatkan Sabrina untuk mencekik lehernya. Setelah kemenangannya, Sabrina tidak diberi waktu istirahat dan langsung menghadapi lawan selanjutnya. Kita juga menyaksikan pertarungan demi pertarungan lainnya yang terjadi. Ternyata, RIS diadakan bukan hanya sebagai kegiatan turun-temurun keluarga Joseph, namun tontonan bagi orang-orang kaya yang dijadikan ajang taruhan. Berikutnya giliran Teresa melawan Rachel. Dengan brutalnya, dia meninju Rachel. Kalau diperhatikan, sebagian besar dari mereka bukan seorang pembunuh, tapi insting menyelamatkan orang yang mereka sayangi telah memaksa mereka melawan ketakutannya. Setelah memenangkan dua pertarungan secara berturut-turut, Sabrina akhirnya dibawa ke ruang perawatan dan akan disembuhkan luka-lukanya terlebih dahulu sebelum dikembalikan lagi ke selnya. Namun dia berusaha kabur dengan melepas selang infus dan mengambil pisau di sebelahnya. Perawat yang masuk ke ruangan pun menghentikan aksi Sabrina. Di sisi lain, Brenda memberontak, tidak mau maju ke arena melawan Anne. Kepala penjara yaitu Kurtz pun menghubungi Elizabeth untuk menenangkan Brenda, juga membujuknya lanjut bertanding dengan memperlihatkan ibunya di monitor. Karena jika Brenda kalah atau menyerah, maka ibunya akan langsung dihabisi. Pendengar itu, Brenda malah makin melawan dan akhirnya Elizabeth terpaksa menghabisinya. Akhirnya, dua teman Sabrina yaitu Cody dan Teresa saling melawan satu sama lain. Merasa tidak tega, Teresa pun sempat berpikir untuk menyerah dan tak ingin melawan, namun Cody mengatakan pastinya penjaga akan datang menghampiri dan menghabisi mereka berdua serta keluarga mereka. Cody bertarung demi sang ibu, sedangkan Teresa bertarung demi suaminya yang berada di ICU selama berbulan-bulan. Menurut Teresa, mungkin lebih baik jika dia saja yang kalah dan suaminya bisa meninggal dengan tenang. Di tengah itu, Sabrina hanya bisa terdiam melihat kedua temannya bertarung. Teresa memilih mengalah dan akhirnya tewas dicekik oleh Cody tanpa perlawanan. I think they do if we just Yourself, right? ventilation in ICU for months. Squeeze.
Setelah itu, Cody langsung dihadapi oleh wanita paling psikopat yaitu Phoebe. Sebelum mulai, Phoebe sempat mengolok-olok Cody yang telah menghabisi temannya sendiri dan juga membahas kisah kelam masa lalunya. Ia pernah membunuh ayahnya yang sering KDRT. Cody yang naik pitam pun langsung memukulinya. Phoebe memanggil-manggil nama Sabrina untuk menantangnya, karena hanya Sabrina lah yang bisa menandingi kekuatan Phoebe. Melihat pertarungan yang mengalahkan temannya Cody, Sabrina yang semakin murka pun ingin segera bertanding menghadapinya. Sebelum itu, Kurtz mendatangi sel Sabrina meminta pulpen yang telah diambilnya untuk dikembalikan. Kurtz yang sudah berpengalaman dengan trik serupa hingga lehernya pernah tertusuk oleh peserta sebelum-sebelumnya. Bukannya mengembalikan, Sabrina yang emosi pun malah melempari kotoran manusia beserta pulpen ke Kurtz. Sekarang hanya tersisa 2 pemain saja, yaitu Sabrina dan Phoebe. Begitu pintu sel dibuka, Sabrina langsung berlari dan Phoebe pun bersiap menyambut kedatangan Sabrina, dan yang terjadi... Meski telah berhasil menghabisi Phoebe, ternyata Sabrina masih harus melawan 1 orang lagi, yaitu pemain baru yang menggantikan posisi Brenda, yang telah tewas dihabisi Elizabeth. Ia bernama Isabel, mantan atlet. Ia harus menang demi menyelamatkan suaminya. Jadi pertarungan ini kayak di awal, di mana Isabel bingung apa yang terjadi. Namun Isabel jauh lebih jago dibandingkan Jamie. You think you're done? The replacement. Final battle, facing one whom we have freshly reaped. Athlete who earned a full athletic scholarship to Northwestern. Sorry they have you, husband. Di tengah pertarungan, Sabrina sempat mengatakan sesuatu kepada Isabel, hingga akhirnya Sabrina tewas. Most unexpected culmination so far. Beautiful wife and I are going to go meet and greet our champion. Here, congratulations to the champion. Sekarang Sabrina berada di ruang jenazah. Sementara Isabel yang telah menjadi pemenang diikat ke sebuah kursi untuk bertemu Joseph dan Elizabeth. Untuk Kurtz, diizinkan istirahat dan bersenang-senang dengan para tamu mereka. Di tengah itu, Sabrina ternyata masih hidup dan langsung menghabisi 2 perawat di sana. Sabrina pun menyelinap keluar ruangan dengan merampas kartu akses, lalu OTW ke lantai atas menuju ruang utama. Sabrina pun akhirnya berhasil masuk ke ruang utama, dan yang terjadi... Sayangnya Isabel tewas dihantam palu oleh Elizabeth. Tapi untungnya Sabrina berhasil menghabisi kedua suami istri psikopat tersebut. Tapi sebelum tewas, Joseph sempat mengatakan jika anak Sabrina yaitu Megan akan dipilih menjadi pemain list selanjutnya. Sabrina nggak yakin dengan ucapan Joseph karena mereka berdua telah tewas. Nggak akan ada generasi mereka yang melanjutkan permainan tersebut. Kurtz yang selama ini melihat kegigihan Sabrina merasa janggal karena tidak mungkin ia bisa dikalahkan dengan mudah. Kurtz pun memilih kembali ke ruang utama, dan yang terjadi... Lanjut, Sabrina naik ke atas untuk menghabisi 2 penjaga. Juga disaksikan para tamu yang sangat syok melihat Sabrina yang penuh darah. Sambil memegang 2 pistol, ia langsung kabur dari bangunan terkutuk itu. Selama ribuan tahun, akhirnya ada 1 orang pemain yang berhasil kabur. Namun naas, ternyata pria yang ditemui Jamie di awal film yaitu Adam, yang dapat dipastikan ia adalah anak dari Joseph dan Elizabeth. Di akhir film kita diperlihatkan Sabrina yang pernah bertemu Adam, dan kemungkinan besar peserta yang lain juga diculik ke dalam permainan Risk oleh Adam. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Sabrina melihat sosok sang putri yaitu Megan, seolah-olah dia ingin berpamitan kepadanya.